Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku juga, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Hari ini aku mau membahas satu kasus tentang penculikan dua remaja wanita di Rusia. Remaja tuh pastinya paling seneng dong ya datang ke suatu acara bareng sama temen-temen. Tapi malang banget buat dua remaja ini, bukannya mereka seneng-seneng. Pertama kalinya mereka jauh dari rumah, ngunjungin satu acara yang udah lama banget pengen mereka kunjungin, mereka justru ketemu sama orang jahat dan mengalami hal yang sangat-sangat mengerikan. Keluarga mereka bahkan berpikir kalau mereka itu ya sudah nggak ada, sudah meninggal gitu ya teman-teman. Sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian mereka ditemuin. Apa yang terjadi sama mereka saat itu ya baru terungkap. Nah kira-kira selama bertahun-tahun itu mereka kemana sih? Apa yang terjadi sama mereka? Gimana juga sampai akhirnya mereka berdua ini bisa ditemuin? Langsung aja yuk kita bahas. Semua kasus ini berawal pada tanggal 30 September tahun 2000. Jadi ceritanya ada dua orang pelajar wanita yang bernama Ekaterina 14 tahun dan Elena Samokina berumur 17 tahun. Mereka berdua ini bareng-bareng datang ke sebuah acara pesta musik yang ada di kota Ryazan, Rusia. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan aku ada salah-salah penyebutan entah nama orangnya tadi atau nama kotanya ini, karena memang kan penyebutannya tuh harusnya dalam bahasa Rusia yang aku juga nggak tahu tepatnya pengucapannya itu kayak apa, jadi mohon maaf ya teman-teman. Nah ini adalah kali pertamanya Ekaterina dan Elena mengunjungi acara semacam ini cuma berdua aja tanpa didampingi orang tua, karena sebelumnya mereka menganggapkan memang mereka tuh masih di bawah umur, jadi nggak berani ya pergi-pergi sendiri. Nah ini pertama kalinya nih. Dan buat datang ke acara ini mereka itu harus naik transportasi umum. Pas berangkat transportasinya itu gampang aja ditemuin, tapi pas acaranya selesai terus mereka mau pulang, mereka susah banget nemuin transportasi umumnya guys. Nah kebetulan pas mereka lagi nunggu bus di pinggir jalan itu, mereka dihampirin sama satu mobil. Di dalam mobil itu ada seorang pria dan seorang wanita. Dua orang yang di dalam mobil ini berhenti di depan mereka, terus sapa mereka bilang, kalian mau kemana? Yuk kami anterin aja. Udah jam segini udah nggak ada bus lah segala macam. Udah numpang aja sama kami, nanti kami anterin deh ke tempat tujuan kalian, katanya gitu. Mereka berdua ini memperkenalkan nama mereka, yang cowok adalah Victor, yang cewek adalah Lyosa. Dan karena Ekaterina juga Elena berpikir nggak ada yang mencurigakan dari dua orang ini, apalagi itu kan bukannya cowok dua-duanya tapi ada ceweknya, jadi mereka ngerasa kayak aman untuk numpang. Akhirnya mereka terima deh tawaran numpangnya itu. Dan sedikit tambahan aja ya teman-teman, dari info yang aku dapat sih katanya di Rusia itu memang setiap orang yang punya mobil pribadi itu wajib tawarin tumpangan sama warga-warga lain yang nggak punya. Dan ini adalah hal yang aman dan sangat normal dilakukan di sana. Jadi ya mungkin itu juga alasannya Katrina dan Elena ini menerima tawaran kedua orang tadi ya. Mereka berdua masuk ke dalam mobil, mereka berempat mulai berkendara. Di tengah perjalanan Ekaterina dan Elena tuh ditawarin vodka. Mereka berdua tuh sempat lihat-lihatan gitu, terima nggak ya tawarannya, terima nggak gitu, minum nggak gitu ya. Tapi karena mereka pikir dikit lagi juga udah mau nyampe, udah gitu nggak enak juga kan kalau nolak, karena mereka udah kasih tumpangan. Akhirnya Ekaterina dan Elena minum lah vodka yang dikasih tadi. Tapi nggak lama kemudian kok mereka perhatiin ini jalanan bukan jalanan ke rumah kita ya, malah kemana tahu. Udah gitu kepala mereka tuh kayak pusing dan akhirnya mereka pingsan, nggak sadarkan diri. Ternyata Victor ini sudah mencampur minuman tadi dengan obat penenang yang efeknya pastinya bikin ngantuk dan gak sadarkan diri. Setelah itu Victor membawa mereka ke rumahnya, terus ditaruh, disekap di ruang bawah tanah yang ada di rumahnya Victor. Ruang bawah tanahnya itu mirip semacam bunker ya teman-teman.
Mereka berdua dijadikan pelampian nafsunya Victor. Kalau mereka menolak ajakannya Victor, mereka bakal dikasih hukuman. Hukumannya apa? Mereka bakal dibiarin kelaparan selama berhari-hari. Mengunci bunker itu dalam keadaan yang gelap selama beberapa jam. Bahkan memukul mereka dengan tangan, dengan selang, dengan benda-benda lainnya. Dan pernah juga sampai nyemprotin gas air mata ke dalam ruangan itu. Parah banget kan? Jadi kalian bisa bayangin udah gelap, disemprotin gas air mata, kelaparan. Demi bertahan hidup, akhirnya mereka menuruti kemauannya Victor. Di dalam bunker itu Victor juga menyediakan beberapa fasilitas. Kayak bukan fasilitas juga ya, beberapa hal lah gitu. Ada TV, tape recorder, dan juga kamar mandi kecil. Walaupun aku yakin hal-hal yang bisa dilihat di TV itu pasti dibatasin juga ya sama Victor. Nah, sebelum aku lanjut lagi ke kasusnya, aku bakal ceritain sedikit tentang Victor ini ya teman-teman. Siapa sih dia? Viktor Mokov lahir pada tahun 1950 di Skopin, salah satu kota yang ada di Rusia. Viktor bekerja sebagai pekerja logam di sebuah pabrik perakitan mobil yang ada di sana. Di tempat kerjanya, Viktor dikenal sebagai pekerja yang baik dan selalu disiplin. Dia juga selalu siap membantu teman-teman kerjanya. Mandornya sampai julukin Viktor ini sebagai karyawan teladan. Viktor sudah pernah menikah pada tahun 1970, tapi sayangnya pernikahan ini cuma bertahan sebentar banget, cuma 3 bulan aja dan dia bercerai dengan istrinya. Aku nggak tahu persisnya apa gitu ya penyebab dia bercerai, tapi kabarnya sih penyebabnya ini ya bener-bener bikin Viktor trauma sama wanita. Dia jadi kayak takut ya menjalani hubungan serius sama wanita lagi karena takut dikecewain lagi gitu loh. Dan untuk melampiaskannya tuh kayak gimana, dia nggak mau ngejalanin hubungan serius sama wanita, jadi dia membuat satu rencana yang biadab banget. Dan pastinya nggak disangka sama semua orang yang mengenal dia, termasuk polisi. Jadi Viktor ini membuat garasi. Nah, di garasinya itu dia menggali satu lubang yang dijadikan bunker sama dia. Jadi ruang bawah tanah rahasia gitu ya teman-teman. Ruangannya itu sekitar 6 meter ke bawah, dibuat dari beton dan baja. Dan pintu masuk ruangan ini juga tersembunyi, jadi cuma Viktor doang yang tahu, nggak bisa orang sembarangan masuk ke sana. Nah, pada saat dia buat bunker itu pastinya kan orang-orang di sekelilingnya tahu ya dia lagi buat kayak gitu, pada nanya dong, Viktor kamu bikin kayak gitu buat apa? Tapi Viktor bilang, ini buat tempat pribadi aku, kalau aku lagi pengen menyendiri. Karena kan memang di rumahnya itu Viktor tinggal bersama sang ibu. Tapi ternyata Viktor membuat bunker tersebut karena dia sudah punya rencana kotor. Viktor ini tuh jadi punya obsesi yang aneh sama wanita. Dia tuh jadi suka nonton film-film dewasa, kumpulin majalah-majalah dewasa, bahkan dia itu beli poster-poster wanita yang seksi-seksi, terus ditempelin sama dia di tembok bunkernya. Nah itu dia ya teman-teman, sedikit aja bayangan tentang siapa si Viktor ini. Karena memang aku juga nggak bisa nemuin begitu banyak informasi tentang dia, kayak masa kecilnya gitu ya. Biasanya kan aku selalu jelasin nih pelaku masa kecilnya gimana segala macam, tapi ini emang jarang banget gitu ya informasinya. Nah, kita lanjut ke kasusnya. Setelah beberapa lama disekap, Ekaterina dan Elena bilang ke Viktor kalau mereka tuh belum siap hamil. Kami tuh nggak mau hamil, Viktor. Tolong dong kalau misalkan kamu memang mau melakukan hal itu ke kami, ya bisalah pakai pengaman atau mungkin kami disuruh minum pil yang bikin kami nggak bisa hamil. Tapi Viktor nggak mau, dan bener aja guys, Elena melahirkan 2 orang anak selama berada di bunker itu. Yang pertama laki-laki, lahir pada tahun 2001. Yang kedua perempuan, lahir pada tahun 2003. Kedua anaknya itu dilahirkan tanpa bantuan medis sama sekali, cuma dibantu sama Ekaterina aja. Jadi Viktor ini sebelum si Elena melahirkan, dia kasih buku-buku tentang melahirkan, tentang kedokteran. Nih baca nih, kalian baca, nanti kalau ngelahirin jadi kalian udah bisa tuh. Ekaterina kamu ya nanti bantu Elena tuh melahirkan. Jadi bener-bener gak dapet bantuan medis sama sekali. Kasihan banget ya. Dan parahnya lagi, kedua anak Elena ini nggak dibiarkan hidup di bunker itu sama dia, tapi dibawa pergi sama Viktor entah kemana. Untuk anak kedua Elena, sebenarnya dia sempat mengurus si bayi ini selama 4 bulan, tapi setelah itu bayinya mengalami masalah. Ya wajar aja ya, karena kan nggak dapet obat-obatan sama sekali gitu kan. Ya karena ada masalah dan bayinya tuh harus dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Viktor bilang sama Elena, udah ini bayinya aku bawa dulu ke rumah sakit biar dia nggak kenapa-napa gitu. Pastinya Elena bilang, oh ya udah iya nggak apa-apa. Nah saat itu Elena sama Ekaterina tuh kayak ada ide untuk
apa ya, minta tolong lah sama pihak rumah sakit. Jadi mereka tuh tulis note minta tolong, help gitu, terus diselipin di bajunya bayi tersebut. Tapi sayangnya itu ketahuan sama Victor, dan Victor langsung marah besar. Pastinya mereka dapat hukuman, dan ya mereka nggak bisa ketemu lagi sama anak keduanya Elena itu. Elena dan Ekaterina selama di bunker itu menyibukkan diri mereka dengan kegiatan-kegiatannya, ya apa aja yang bisa mereka lakuin. Kalau Elena tuh biasanya dia baca buku katanya. Jadi Victor nih nggak kasih tisu toilet untuk mereka, dikasih gantinya tuh buku. Mungkin karena tisu toilet kan harus beli dan harganya mahal, jadi Victor nih nggak mau. Jadi dia kasih buku, jadi bukunya tinggal disobek itu untuk pengganti tisu toilet gitu loh. Tapi Elena suka baca tuh buku-buku yang dikasih sama Victor itu untuk mengisi waktunya dia. Sedangkan Ekaterina dia suka melukis, dan bahan lukisan itu disediain sama Victor, tapi bukan yang bagus-bagus ya, cuma cat warna sama kertas putih aja gitu. Keluarga Elena dan Ekaterina itu sebenarnya memang sudah mencari-cari mereka, teman-teman. Jadi waktu besok paginya mereka nggak pulang-pulang juga ke rumah, keluarganya tuh langsung ngelaporin ke polisi kalau mereka menghilang, dan polisi juga langsung melakukan investigasi, nyari-nyari mereka. Dan saat itu keluarga mereka juga masih berpikiran positif, mungkin mereka bakalan balik lagi nih, nyasar, atau mungkin mereka lagi pengen kabur aja atau gimana gitu kan. Tapi ternyata polisi bilang sama keluarga Ekaterina dan juga keluarga Elena, biasanya harapan untuk anak-anak remaja, anak-anak di bawah umur yang diculik sama pelaku terus kembali lagi dengan selamat tuh sedikit banget, hampir nggak ada. Karena kalau misalkan pelakunya ini sampai ketangkep dan mereka nih di penjara itu mereka bakal dibully habis-habisan. Karena ya seperti yang kalian udah tahu pastinya, pelaku pelecehan ke anak-anak di bawah umur itu di penjara ya levelnya paling rendah gitu ya, dibully habis-habisan sama narapidana yang lain gitu loh. Jadi mereka nggak mau ambil resiko itu, biasanya supaya mereka nggak ketahuan ya udah dihabisi aja gitu loh ke anak-anak yang diculik sama mereka itu. Dan ini ya pastinya bikin harapan keluarga mereka musnah gitu ya, kayak wah jangan-jangan bener nih mereka udah nggak ada. Mungkin memang pahit banget ya apa yang polisi bilang itu, nggak tahu juga kenapa polisinya langsung bilang terang-terangan gitu ke keluarga, tapi emang mungkin mereka nggak mau kasih harapan palsu. Untungnya mimpi buruk keluarga Elena dan Ekaterina ini akan segera berakhir karena kecerdasan dan keberaniannya Ekaterina. Jadi setelah 3 tahun mereka disekap dan diculik oleh Victor, Ekaterina itu nurut banget sama Victor. Dia bener-bener ngejaga kepercayaannya Victor, karena memang tujuannya itu ya, untuk mendapatkan kepercayaan Victor, dan dia berhasil. Sampai suatu hari dia punya kesempatan nih teman-teman. Jadi ceritanya Victor itu di rumahnya kan ada kamar yang mau disewain ke orang lain. Nah dia maunya yang nyewa kamar di rumahnya itu adalah cewek, gadis remaja gitu yang umur-umurnya ya 17-18 tahunan. Jadi untuk menarik simpati gadis-gadis remaja yang mau nempatin kamarnya ini, Victor minta bantuan Ekaterina. Suatu hari ada seorang gadis muda datang ke rumah Victor, berniat menyewa kamarnya Victor itu. Terus mereka ngobrol-ngobrol dan Victor menyuruh Ekaterina untuk naik ke atas, naik ke rumah, keluar dari basement itu, keluar dari bunker itu. Victor bilang sama gadis muda itu kalau Ekaterina adalah keponakannya, dan menyuruh Ekaterina membujuk gadis muda tadi untuk menyewa kamarnya Victor, guys. Ini terjadi di tahun 2003 ya teman-teman. Tapi ternyata sebelum nemuin gadis muda tadi, Ekaterina tuh udah siapin catatan teman-teman. Isi catatannya itu nama mereka, Elena dan Ekaterina, alamat rumah mereka, nama orang tua mereka, lokasi bunker bawah tanahnya, dan ada pesan yang ditulis langsung sama Ekaterina, isinya, Victor bukanlah pamanku. Dia menahan aku dan sahabatku di ruang bawah tanah sejak tahun 2000. Dia bisa aja menghabisi kita, cepat bawa catatan ini ke polisi. Gadis muda itu berhasil baca catatan dari Ekaterina, dia langsung cepet-cepet keluar dari rumah Victor dan dia samperin kantor polisi terdekat, laporin tentang semua hal ini. Setelah dapat laporan dari gadis muda itu, polisi langsung ngecek gitu ya, daftar nama gadis-gadis yang hilang pada tahun 2000 dan mereka menemukan nama Elena dan Ekaterina. Polisi langsung menghubungi keluarga mereka berdua dan ngabarin kalau Ekaterina dan Elena tuh masih hidup. Mereka berhasil menangkap Victor dan menemukan Elena juga Ekaterina dalam
dalam keadaan hidup. Keluarga mereka pasti senang banget bisa nemuin Elena dan Ekaterina lagi. Mereka berpelukan sambil menangis, pasti momen yang haru banget ya teman-teman. Mereka berdua bisa diselamatkan setelah 3 tahun 8 bulan disekap di dalam bunker itu. Dan mirisnya lagi, pada saat mereka dibebaskan dari sana itu, Elena sedang dalam keadaan hamil 8 bulan. Tapi ternyata kehamilannya itu nggak bisa dipertahankan, janinnya nggak bisa diselamatkan teman-teman. Viktor Mokov dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman selama 17 tahun penjara. Cukup nggak sih menurut kalian guys? Menurut aku tuh harusnya ya seumur hidup gitu ya. Takutnya 17 tahun dia bebas, nanti dia ngelakuin hal yang sama lagi, ada korban jatuh lagi, gimana ya? Dan kalian ingat gak sih wanita yang tadi membantu Viktor meyakinkan Elena dan Ekaterina untuk numpang di mobil? Nah itu kan dia ngakunya bernama Lyosa ya teman-teman, ternyata nama aslinya itu adalah Badukin. Dia pun juga ditangkap sama polisi dan diberikan hukuman 5,5 tahun penjara. Ibunya Viktor yaitu Alisa Mokova, dia juga sempat ditangkap sama polisi karena kan mereka tuh tinggal satu rumah. Kok bisa ibunya nggak tahu kalau Viktor ini sudah menyekap dan menculik 2 orang wanita selama lebih dari 3 tahun gitu ya. Tapi ibunya bilang saya benar-benar nggak tahu karena nggak pernah ngelihat ada wanita berkeliaran di dalam rumah. Saya juga kalau misalkan ada yang ngunjungin atau ada wanita datang ke rumah juga ibunya pikir ya itu kenalannya anaknya aja, kenalannya Viktor gitu loh. Dan ibunya ini memang sudah tua banget teman-teman, sudah 70 hampir 80 tahunan. Jadi akhirnya ya dia dinyatakan nggak bersalah dan dia nggak diberikan hukuman apapun. Dan memang pintu masuk ke dalam bunkernya itu berada bukan di dalam rumah Viktor, jadi ada di luar rumahnya, ada kayak kebun, semak-semak gitu. Nah di situ dia bikin tuh jalurnya untuk masuk dan keluarnya. Setelah selamat pastinya mereka berdua ini mengalami trauma yang cukup besar, butuh waktu juga untuk mengobati rasa trauma mereka ini. Luar biasa sih, nggak ngebayangin ya, sampai mereka tuh nyariin anaknya Elena juga. Elena tuh pengen tahu banget anak mereka di mana, dan ternyata Viktor itu taruh anak mereka di depan apartemen, ditemuin sama orang, tapi memang udah diadopsi, sudah dalam keluarga yang baik. Jadi ya Elena juga sudah ikhlas gitu ya. Mungkin memang itu udah jalannya anaknya harus menjalani hidup dengan keluarga lain. Yang penting kan keluarganya itu sayang juga sama dia diperlakukan dengan baik gitu loh. 4 tahun setelah mereka berhasil diselamatkan, mereka balik lagi ke lokasi bunker untuk kasih tahu ke salah satu media tempat mereka disekap. Elena dan Ekaterina mencoba menjalani hidupnya sebaik mungkin, mencoba menghilangkan traumanya sebisa mungkin, walaupun emang mereka tuh kayak udah parno ya sama laki-laki, tapi untungnya mereka nggak yang kapok gitu ya. Mereka akhirnya menikah teman-teman, dan mereka juga sudah punya anak. Akhirnya mereka menikah, mereka bisa hidup bebas, mengejar cinta sejati, mengejar karir. Mereka menemukan pasangan yang menerima mereka apa adanya, menerima masa lalu mereka itu. Sedangkan Viktor ya sudah dibebaskan karena 17 tahun masa tahanannya udah lewat. Dia bebas tahun 2021 ini di bulan Maret kemarin teman-teman. Ada beberapa info tambahan yang aku dapat. Jadi ternyata Ekaterina dan Elena ini sebenarnya bukannya korban pertama Viktor yang diculik dan disekap kayak gitu. Jadi pada tahun 99 Viktor juga sudah pernah berusaha melakukan hal yang seperti ini. Korbannya adalah gadis muda berusia 16 tahun. Modus operandinya hampir sama kayak yang dilakukan ke Ekaterina dan Elena. Viktor memberikan gadis muda ini alkohol yang di dalamnya sudah dicampur sama obat penenang. Setelah gadis muda ini nggak sadarkan diri, dibawa ke rumahnya, terus disekap di dalam bunkernya. Tapi setelah 2 minggu dia disekap di dalam bunker itu, entah gimana caranya, gadis muda ini berhasil meloloskan diri. Tapi sayang setelah lolos, dia memutuskan untuk nggak melaporkan kejadian ini ke polisi. Gak tahu juga ya guys kenapa, tapi biasanya memang wanita-wanita korban pelecehan dan pemerkosaan seperti ini, mereka tuh ada rasa malunya juga mau ngelaporin polisi, karena mereka takutnya setelah orang-orang yang mereka kenal tahu apa yang terjadi sama mereka, orang-orang itu bakal menyudutkan mereka, ngucilin mereka, salah-salahin mereka. Makanya kamu jangan gini, makanya kan kamu digituin kan gitu, karena kamu gini-gini segala macam. Kasian banget sih. Dari sini kita juga kayaknya belajar kalau misalkan di sekitar kita ada korban-korban wanita seperti ini, ya nggak sepatutnya kita kucilkan, kita jauhin, kita salah-salahin. Satu-satunya yang salah ya pelakunya gitu loh, yang melakukan hal itu ke si wanita tersebut kan. Malah kita harus support, kita yakinin dia nggak menghadapi ini sendirian.
kita bakalan ada untuk membantu gitu ya kalau dia butuh apa-apa. Dan untuk kalian juga yang mungkin mengalami hal kayak gini, jangan ragu-ragu untuk lapor polisi ya teman-teman, karena kayaknya pendapat orang kayak apa tuh ya udahlah gitu ya, nggak usah dipikirin, karena kita kalau mikirin semua hal-hal yang menyudutkan kita ya kita nggak bakalan bisa maju kan. Yang penting dengan kita ngelaporin terus misalkan orang itu ditangkap sama polisi, ya kita seenggaknya nolongin wanita-wanita lain, udah nggak ada korban dari si pria ini lagi kan, nggak ada korban selanjutnya gitu loh. Oke teman-teman, makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa ya komen apa pendapat kalian tentang kasus ini. Makasih banyak untuk semua support dari kalian juga. Untuk kalian yang mau request juga boleh ya, silahkan DM ke Instagram aku Hanifastory92. Makasih, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.